dunia DPR ini yang DPR katanya orang goblok-goblok nih. Ini kita pengen tahu DPR goblok apa enggak gitu. Iya, kita dengan itu aja. Kalau MK-nya udah goblok. DPR-nya apalagi? Iya, itu bro. Bro. Tetap semangat teman-teman. Mari kita ikuti tanggal 10 Agustus untuk aksi di Jakarta. Terima kasih. Yes. Mempertahankan Omnibus Law bukan tidak mungkin. 10 Agustus itu adalah momentum bagi istana supaya siap menghadapi pemaksaan kaum pekerja buruh kepada istana. Yes. Kita memulai memanaskan mesin, kita trigger ke kantong-kantong buruh. Kita merencanakan ada sekitar 12 titik yang akan kita trigger. Kawan-kawan di aksi yang akan terima tanggal 10 Agustus di DPR RI jangan nggak datang ya. Ini kita masih melakukan perlawanan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kawan-kawan itu ASB bangkit, ASB bergerak, lawan. Di dalam aliansi Serikat Buruh mengajak seluruh kaum buruh yang ada di seluruh Indonesia untuk terlibat dan ambil bagian dalam konsolidasi di tanggal 10 Agustus. Mari kita beramai-ramai meminta Presiden untuk segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Undang-Undang Omnibus Law nomor 6 2023. Agustus jangan lupa. Semua turun, masyarakat turun, kaum buruh turun, nakes turun, semua turun. Pokoknya yang ini harus kita buktikan bahwa pemerintah hari ini itu sudah kelewat batas alias jolim. Nah, kita harus bergerak. Kalau enggak terus-terusan dijolimin. Setuju? Setuju. Bahwa buruh itu dibohongi dengan sebuah undang-undang yang mengatasnamakan investasi. Yes. Sampai sejauh ini mana investasinya? Dan aksi 10 Agustus Yes. yang menjadi kita kaum buruh. Bagaimana kita menjadi agent of change bahasa kerennya. Kita ajak buruh se-Jakarta Timur ya untuk geruduk yang namanya istana di bulan Agustus 10 Agustus 2023. Buat mencabut yang namanya Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Demikian aksi 1 juta buruh dan khususnya hari ini penguatan daripada PUK SPLM SPSI se-Jakarta Timur sedang risau dan terus berkonsolidasi untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh Indonesia, untuk memperjuangkan keadilan buruh Indonesia yang terus terintimidasi oleh pemerintah khususnya Pak Jokowi, di mana Perpu sudah lewat dan sekarang Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 sudah diketok dan isinya benar-benar mendegradasikan daripada Undang-Undang 13. Maka buruh Jakarta Timur, Aliansi Buruh, Aksi 1 Juta Buruh akan melakukan perlawanan, dan hari ini adalah penguatan perlawanan untuk ketidakadilan untuk buruh Indonesia. Kita akan lawan hidup buruh. Tanggal 10 Agustus mudah-mudahan demo kita bisa didengar sama para pejabat negara, sama pemimpin federasi-federasi. Mudah-mudahan pemimpin federasi kita itu bisa bersatu, karena satu meskipun beda-beda bendera, tetapi tujuannya satu, untuk mensejahterakan para buruh. Mari kita satukan tekad, kita dukung calon presiden partai yang jelas-jelas bisa merubah undang-undang ini. Kalau kita turun, kita berapapun banyaknya, kalau pengambil kebijakan masih orang yang grup-grupnya itu aja, repot Pak. Untuk perjuangan melalui aksi-aksi yang tentunya aksi yang dilakukan mestinya aksi yang efektif, yang bagaimana aksi itu bisa menjadikan perubahan yang nyata untuk buruh. Seruan untuk gerakan 10 Agustus besok, harapannya kita bisa total. Kami merindukan pada saat aksi 2019 ya, waktu itu kita gerakannya kecil, kelompoknya kecil, tapi karena nyebar kita bisa lumpuhkan Jakarta. Kami ingin rindu kegiatan itu. Kita tidak ingin aksi kita banyak, dilihat, diekspos, tapi tidak ada hasil. Kami ingin kecil gerakan kita, tapi efektif. Efeknya. Ya. Jadi kita ingin, misalnya dulu kita dari Cikarang, tutup tol Cikarang, tutup tol Cibitung, Cakung, Pelabuhan, Bandara.
itu bisa terjadi lagi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa dalam perjuangan kita ini terutama tanggal 10 Agustus. Ini Agustus nih, mendekati hari kemerdekaan kita tanggal 17. Kita tingkatkan semangat 45 kita, pahlawan kita. Yang pertama adalah pahlawan kita Jenderal Sudirman, yaitu sebagai kita pemimpin PUK maupun dari konfederasi, dengan adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang didorong oleh keinginan luhur. Insya Allah kita perjuangan kita. TikTok perjuangan. Setuju? Kawan-kawan juga harus terus semangat, dari para pimpinan juga harus mendukung, supaya apa? Supaya bisa dilihat anak-anak muda itu sekarang sedang terlena, dia tidak tahu Omnibus Law seperti apa, ya kan? Tapi kalau dari TikTok kita mulai, di Facebook, di Instagram, kita sebelum bermain, kita kabarkan berita kita tentang sejuta ini, kita akan berjuang untuk melawan Omnibus Law. Insya Allah tidak ada kata tidak, kita pasti bisa, kita pasti menang. Setuju? Jadi pesan saya tadi sudah banyak disampaikan, saya juga setuju. Insya Allah saya juga akan memobilisasi masa dari Coca-Cola untuk bergabung tanggal 10 Agustus agar perjuangan kita tidak sia-sia. Walaupun kita tahu pemerintah tetap mendukung oligarki, mendukung Omnibus Law, tetapi kita sebagai buruh yang kuat dan besar tidak akan menyerah. Saya ingin 95 lebih anggota Lem SPSI Erina Indah turun semua ke jalan. Ya, mereka juga merasakan apa yang teman-teman rasakan, panas-panasan, keringet-keringetan. Itu yang saya inginkan. Tapi ingat, permen itu peraturan menteri. Ya mungkin 5.000, 10.000 orang cukup. Tapi karena ini undang-undang, ya kan, yang ngawalnya banyak, ada 560-40 anggota DPR, ada presiden dengan menteri-menterinya mengawal undang-undang Omnibus Law, maka yang datang harus 1 juta. Terkait dengan aksi tanggal 10, benar, saya sangat sepakat. Tadi Pak Jumro sampaikan bahwasanya people power, kekuatan kita adalah di people power. Terutama aksi 10 Agustus ini, saya harap dari teman-teman LEM maupun dari RTMM, saya dari RTMM akan memaksimalkan anggota saya. Seluruh RTMM DKI insya Allah di bawah naungan Pak Kusworo maupun dari Pak Ketum, Pak Sudarto akan menurunkan seluruh anggota RTMM. 10 Agustus 2023, Kepung Istana, Kepung Jakarta, hidup buruh yang melawan. Allahu Akbar. Para petinggi menanyakan kesiapan kita sebagai anggota dan pimpinan unit untuk mengarahkan massa. Jangan tanya lagi untuk mengarahkan massa. Di kita udah ada doa, udah ada usaha, udah ada dana. Saya cuma saran untuk petinggi yang bisa berkoordinasi sungguh-sungguh untuk memperjuangkan kita sebagai buruh yang semakin tertindas. Kita udah sering turun ke jalan ya, udah sering, bisa dibilang hampir tiap bulan kita turun ke jalan mengadakan aksi. Sangat setuju untuk yang aksi sejuta buruh ini, dan untuk yang pendapat-pendapat yang tadi yang sangat bagus sekali untuk menutup pintu tol seluruh Jakarta, dan lebih bagus lagi untuk yang aksi-aksi yang sebelumnya. Kan kita pernah dengar apabila demo aksi itu menutup selain pintu tol ada juga menutup pintu kawasan. JNT siap menurunkan masa aksinya nih. Semuanya. Kami dari PUK PT Yamaha Motor sangat mendukung aksi 10 Agustus nanti, dan kami hanya punya semboyan: buruh pantang menyerah. Kita sering demo berjilid-jilid ya, dan polanya itu saja, ya kan, konvoy nyampe DPR setengah hari bubar atau setengah hari berkurang gitu. Dulu waktu tahun berapa ya, saya pernah ngikut konsolidasi akbar
tempatnya di PTC. Itu beberapa aliansi se-DKI kalau nggak salah. Di situ ada opsi bahwasanya kalau begini-gini aja ya biasa saja gitu. Coba sekali-kali pola demo kita rubah. Sedikit masukan bahwasanya misalkan di Pulau Gadung, Jakarta Timur lah, Jakarta Timur itu pernah melakukan ya pandang ya. Waktu kita long march dari perbatasan Bekasi ke arah kawasan Pulau Gadung, cuman titik kumpulnya hanya di Pulau Gadung kan. Itu sepanjang jalan raya Bekasi total 2 jalur stop. Nah, alangkah serunya lagi ketika ini masa sudah besar dan instruksi all out, maka kita maksimalkan begini. Contohnya, kalau Pulau Gadung dengan all out semua, jalan kaki, long march, keluar kawasan, sampai nggak sampai urusan belakangan. Pegangsaan keluar, long march semua, Sunter long march semua, KBN long march semua. Apa yang terjadi? Jakarta lumpuh, ya kan? Nah, ini 10 Agustus ini kalau memang mau polanya seperti itu, kita matangkan bareng-bareng nanti, kan gitu. Kita matangkan bareng-bareng. Nah, kenapa kita bikin pola konsolidasinya per wilayah? Karena kita ingin mengukur kekuatan kita di wilayah. Siap nggak nih kawan-kawan Jakarta Timur nutup kawasan? Siap nggak nih kawan-kawan Jakarta Timur menyambut dari mulai perbatasan? Gak usah langsung menuju istana atau ke DPR. Tunggu yang long march, kan gitu. Kita jalan bareng-bareng, kan itu polanya. Tinggal ini kita konsolidasi bersama. Disinilah kita mengukur kekuatan kita. Bahwasanya kita satu perjuangan, satu nama, satu tekad, satu tujuan yang kita ada di dalam hati kita. Jadi memperjuangkan itu tidak harus yang namanya bendera beda, tapi hati kita sama. Hati kita sama untuk memperjuangkan rakyat Indonesia, terutama keluarga kita dan anak cucu kita yang tercinta. Ini semua sepakat dan akan menyukseskan aksi 10 Agustus 2003. Semua anggota kami turunkan ke jalan. Mengenai aksi 1 juta buruh yang akan dilaksanakan 10 Agustus, kami mendukung penuh untuk mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Omnibus Law yang memang benar-benar menyengsarakan. Jangankan tidak perlu menunggu anak cucu, kita juga sudah merasakannya. Sudah ada banyak perusahaan yang merasakan, terutama perusahaan kami pun sudah menjalankan undang-undang yang baru. Pak, mohon maaf ya. Kalau melihat dari cuman semangat, kita balik lagi ke bawah dulu. Balik dulu ke bawah, ya kan? Kita jujur keluarin, enak aja. Yang disuruh all out, disamperin. Enggak, karyawannya karena ada C3. Alah. Jadi itu, saya minta dari federasi dan konfederasi ataupun aliansi, yuk kita, kalau mau kita berhasil semuanya harus jujur, keluarin semua masanya. Hanya kita namakan konsolidasi, karena biar tahu nih kondisinya sebenarnya di bawah seperti apa sih kesiapannya, gitu kan? Jangan sampai yang tadi saya bilang di awal, Pak Arief pernah bilang dengan saya, jangan sampai ini hanya keinginan elit, gitu loh. Kalau ini hanya keinginan elit, niscaya nggak akan tercapai cita-cita. Tapi kalau ini emang keinginan anggota, bukan keinginan elit, ya ayo yang gerak anggota, kan gitu. Anggota yang harus menggerakkan, jangan elit yang menggerakkan. Anggota pengen berapa? Pengen tutup tol, ya ayo kita tanggung bareng-bareng. Anggota pengen nutupin pelabuhan, ayo kita tanggung jawab bareng-bareng, gitu kan? Jangan sekedar usul atau apapun gitu kan, tapi yang bertanggung jawab tidak mau, ini yang tidak baik. Aliansi Aksi Juta Buruh bertekad bahwa aksi kita adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu orang, bukan hanya tanggung jawabnya Pak Jumhur, bukan tanggung jawabnya Pak Arief, bukan tanggung jawabnya Daeng Wahidin, bukan tanggung jawabnya Bu Narti, bukan.
Bukan tanggung jawabnya Bung Rudi ataupun siapapun, tapi ini ada tanggung jawab dari mulai elit sampai mulai anggota, bertanggung jawab terhadap aksi kita, bertanggung jawab semua terhadap tuntutan kita. Karena ini bukan kepentingan elit, sekali lagi ini harus kita sampaikan bahwa ini bukan kepentingan elit, ini kepentingan anggota. Teman-teman, kami BPD Konfederasi SPSI DKI, ini ada 12 SPA, selalu menyatakan, selalu mendukung, karena kami dulu terlena dengan kepemimpinan Bung Jumhur selaku Ketua Umum ini baru terbuka. Dulu selalu kita setiap mau gerakan kita dibilang jangan main otak, selalu kita main otak. Kita sering bertentangan ketika kita mengedarkan surat SPA ini selalu. Intinya memang undang-undang cipta kerja dan sebagainya ini adalah mengsengsarakan kita. Oleh karena itu yang peduli terhadap ini ya harus kita, karena pelakunya kita. Tinggal kita mengingatkan kepada pencipta dan pelaku. Kalau kita diem baik, kalau kata orang Bekasi, ya udah diem baik aja, nggak usah ini. Curhatan tadi teman kita dari Yamaha Motor memang benar, sebagian yang enggak. Kalau ketum kita yang saya kutip, walaupun tadi sepintas saya datang baru, bahasanya ketum Jumhur ini nggak ada istilah takut. Kalau saya lihat, karena kalau beliau takut mungkin nggak akan bikin gerakan. Itu kalau saya melihat. Oleh karena itu melalui aliansi ini kita harus mendukung penuh gerakan akhir di 10 Agustus. Kami mencantumkan, Ketua DPD sudah menyampaikan nih 12 SPA siap tanggal 10, jadi tidak hanya lagi yang akan turun nanti ya, 12 SPA yang akan turun untuk Konfederasi KSPSI. Dan ini adalah bukti nyata dari kejamnya Undang-Undang Cipta Kerja dari zamannya Joko Widodo. Kawan-kawan sekalian, tentu kita tidak akan berbicara bagaimana rejim ini menyengsarakan para pekerja, tapi bagaimana kita akan melawan sampai titik darah penghabisan, kawan-kawan. Kalaupun ada pimpinan kita yang merasa takut terhadap perjuangan, terhadap resikonya dia sebagai pemimpin, maka tidak layak lagi kita pilih sebagai pemimpin. Karena pemimpin itu adalah yang memilih resiko. Ada pemimpin yang mau kabur dari perjuangan. Ada pemimpin yang katanya akan menjadi pahlawan dalam perjuangan. Tapi perjuangan kita bukan di meja makan. Perjuangan kita bukan di tempat yang leha-leha saat ini, kawan-kawan sekalian. Maka jika ada pimpinan unit kerja yang tidak berani mengambil resiko, yang tidak berani mengeluarkan anggotanya, yang tidak berani untuk berjuang bersama, saya sarankan Anda untuk mundur. Tentunya kita tetap akan melakukan pergerakan-pergerakan. Bagaimana caranya undang-undang yang jahanam ini bisa kita cabut dari negeri Indonesia ini. Siap berjuang. Jadi penjilat-penjilat akan disatukan dengan penjilat-penjilat, yang pejuang akan disatukan dengan para pejuang. Tidak akan mungkin bercampur air atau minyak. Susu dengan minyak tidak mungkin bercampur. Walaupun orang bilang jumlah kita sedikit, tapi tidak usah. Allah itu menekankan kepada kita bahwa tidak sedikit kelompok kecil mampu mengalahkan kekuatan yang besar atas izin Allah. Tadi ada pertanyaan, bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin apabila terjadi sesuatu? Seringkali kita sampaikan kepada teman-teman bahwa kita aliansi itu pasti tanggung jawab di aliansi. Kalian nggak usah takut. Saya selalu sampaikan, nyawa saya pun saya jadi taruhan. Kalau pengen tahu kawan-kawan, jangan sekedar hanya bertanggung jawab di dalam bagaimana kalau ada terjadi kerusuhan.
kita ditahan. Itu hal biasa. Tadi juga ada yang menyampaikan bahwa ibu belum pernah merasakan ditempel moncong kan gitu. Kalian belum tahu. Kalian sudah direndam air tinja belum? Dan banyak lintahnya. Kalau itu sudah dirasakan. Dan dikasih makan juga seperti ayam dilempar. Yang seperti itu sudah terbiasa. Dalam perjuangan pasti eranya masing-masing. Pasti ada persoalan yang seperti ini. Ayo kita sama-sama, kita jangan melihat besar kecilnya, jangan melihat bendera merah putih hijau, tapi justru persatuanlah yang bisa menyatukan. Bagaimana kalau tidak ada persatuan, kita akan melawan oligarki. Jangan berharap. Apabila Undang-Undang Omnibus Law ini dicabut, pasti masih ada perjuangan-perjuangan berikutnya. Inilah sebenarnya persatuan yang lebih penting untuk kita semua. Hal ini tinggal keberanian kita sebenarnya. Kita mau berjuang, karena kita tadi nanti tulus, ikhlas. Dan dialog kita ini menuju jaminan sosial semesta sepanjang hayat yang dikhianati oleh pemerintah. Saya dari KSPSI dan Federasi RTMM tolak RUU Omnibus Law Kesehatan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Ganyang DPR. Kita mengadakan konsolidasi dan sosialisasi pada seluruh jajaran pengurus di wilayah Jakarta Timur, dari DPD, DPC sampai ke PUK ya, sampai ke yang di pabrik-pabrik, untuk mempersiapkan aksi tanggal 10 Agustus 2023. Serikat Pekerja Serikat Buruh Tingkat Perusahaan atau PUK se-Jakarta Timur. Ini adalah konsolidasi bagaimana mempersatukan kekuatan se-Jakarta Timur untuk menuju aksi 10 Agustus tahun 2023 dengan dua tuntutan, ya, cabut Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 dan Omnibus Law RUU Kesehatan yang sama-sama jahanam dan biadab. Teman-teman sudah bertekad bahwa akan mengerahkan sebanyak mungkin anggotanya untuk memenuhi Jakarta. Bahwa hari ini kita sudah melakukan konsolidasi di tingkat Serikat Pekerja Serikat Buruh di tingkat perusahaan se-Jakarta Timur dengan harapan bahwa seluruh anggota yang tergabung dalam aliansi Sejuta Buruh ini dapat memaksimalkan kekuatan anggotanya pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan tuntutan cabut Undang-Undang Omnibus Law Nomor 6 tahun 2023 dan tolak RUU Kesehatan. Bangunlah seluruh pemuda-pemudi di negeri ini. Saatnya lah kita tunjukkan people power. Salam dari saya, Niko Silalahi.